Hai guys, kembali lagi dengan JJ Pro. Apa kabar? Dengan Johnny Johnson. Semoga kita semua sehat, sejahtera, diberkati Tuhan, dan kita bisa mengawali hari-hari dengan berdoa, dan kita bisa mendapatkan apa yang kita impi-impikan. Hari ini tanggal 19, saya bersyukur sekali karena bertemu dengan Pak Adi Bang. Kemarinnya saya juga bersyukur karena bisa mendapatkan kesempatan untuk diasah kembali ilmu yang diberikan oleh beliau, yaitu sebuah konsep tentang stop selling tapi start helping. Stop menjual tetapi berangkat atau mengawali dengan menolong. Nah, seringkali kita tidak bisa mewujudkan menjual asuransi kepada seseorang karena sesuatu hal. Apa yang mendasari atau apa yang menyebabkan? Salah satu yang menyebabkan ialah karena kita hanya berkonsep menjual saja, tetapi kita tidak menambah manfaatnya. Sebagai contoh demikian, Pak, saya punya jam. Jam ini saya jual kepada Bapak. Apakah Bapak mau beli jam ini? Ternyata setelah ditawarkan beberapa, orang-orang yang ditawari merasa tidak mau, saya tidak butuh jam, saya sudah punya jam. Nah, sama seperti agen asuransi. Pak, saya jual asuransi, apakah Bapak butuh asuransi? Ternyata yang kita tawari semua menolak, sehingga kita merasa baper, bawa perasaan, aduh kok jualan asuransi nggak berhasil. Tetapi langkah yang kedua ialah, Pak, saya punya jam, tetapi jamnya ini andai kata diskret atau terkena sayatan atau terkena goresan, jamnya ini kuat. Apakah Bapak mau beli? Nah, singkat cerita, mulai ditimbulkan fitur, ditambah fiturnya. Tawaran yang pertama, tawarkan yang kedua, tawarkan yang ketiga, tawarkan yang keempat, masih tetap tidak terjadi penjualan. Kenapa? Karena masih kurang mengena kepada kebutuhan nasabah tersebut. Nah, langkah yang ketiga ialah kita harus menambah value. Artinya apa? Kita tidak cuma sekedar saya jual asuransi, saya punya asuransi, Bapak beli. Tidak. Saya punya asuransi pendidikan, saya punya asuransi kesehatan, itu sudah mulai menambah fiturnya. Tidak, tetapi asuransinya harus ada value-nya. Contoh seperti demikian, Pak, Bapak tentu saja ingin memiliki anak yang bisa berpendidikan jauh lebih tinggi dari Bapak, betul ya? Jauh lebih sukses dari Bapak. Bagaimana Bapak bisa mewujudkannya itu? Bagaimana Bapak bisa memastikan bahwa tujuan tersebut terpenuhi? Nah, dari situ saya belajar, oh iya, mulai dikenakan kebutuhannya, mulai ditimbulkan yang menjadi fitur, benefit, kemudian dan value-nya, bahwa dia ingin menyekolahkan anaknya ke jenjang perguruan tinggi yang lebih baik. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa saat kita bisa menjual nilainya, maka asuransi itu akan laku. Sebagai contoh gini, satu kali Pak Hadi itu mengantarkan anaknya untuk beli sepatu. Nah, singkat cerita udah jam 9, dia pergi ke sebuah mall, dia hanya duduk. Nah, ada sales yang pertama lewat, Pak, mau beli sepatu apa? Enggak, saya cuma nganterin anak. Yang kedua ada sales lagi lewat, Pak, Bapak perlu sepatu apa? Kita ada banyak. Enggak, saya hanya lihat-lihat saja. Nah, ini ada sales yang ketiga yang sedikit berbeda yang dia lakukan. Pak, Bapak kok masih rapi? Apakah Bapak pulang dari kantor? Oh iya. Kok malam sekali Pak pulangnya? Berarti Bapak tidak ada kesempatan untuk berolahraga. Iya. Nah, kebetulan Pak Hadi membutuhkan kesempatan untuk bisa berolahraga. Oh, kalau gitu gini aja Pak, karena Bapak memang sibuk, Bapak beli aja sepeda statis. Oh iya, saya sudah punya sepeda statis. Oke.
Sales tersebut yang ketiga bertanya, apakah sudah dipakai Pak? Oh enggak. Loh kenapa kok nggak dipakai? Saya taruh gudang. Loh kenapa kok nggak dipakai Pak? Karena saat saya pakai, saya mengalami sebuah problem, yaitu kaki saya sakit. Oh kalau gitu Pak, Bapak harus punya sepatu indoor Pak, untuk mencegah saat Bapak berolahraga Bapak mengalami sakit. Mulai ditimbulkan fitur dan value. Nah setelah itu Pak Hadi tersebut yang hanya semula duduk-duduk, akhirnya dia beli sepatu indoor itu. Oh ya Pak, kalau Bapak jogging-jogging, apakah Bapak lakukan itu Pak di weekend? Oh iya saya lakukan di weekend. Loh Pak, kalau Bapak lakukan di weekend itu jangan pakai sepatu indoor ini Pak, tetapi harus Bapak punya sepatu sport yang bisa menunjang olahraga Bapak. Akhirnya Pak Hadi ini setuju beli sepatu yang kedua. Kemudian tadi yang sepatu pertama sepatu indoor, sepatu kedua sepatu sport. Oke. Terus kemudian sepatu yang ketiga dia bertanya, loh Pak, kalau Bapak ke kantor pakai sepatu apa Pak? Oh ya pakai sepatu kets. Loh kalau Bapak pergi pakai sepatu apa? Sepatu pantofel maksud saya. Kalau Bapak kemana-mana pergi pakai sepatu pantofel. Oh gini aja Pak, kita lagi punya Pak sepatu yang casual Pak, ringan, enak, kemudian nyaman di kaki. Sehingga Pak Hadi beli lagi sepatu yang ketiga. Awal mula dia hanya duduk, kemudian sales pertama, sales kedua dia tidak jual value, dia tidak jual nilai benefit. Sales yang ketiga bisa berhasil menjual 3 sepatu dalam waktu yang sangat pendek. Sehingga anaknya Pak Hadi yang tadi awal mulai dari sepatu tidak dapat sepatu, tapi Pak Hadi beli sepatu 3. Guys, dari cerita ini saya sangat termotivasi. Terima kasih Pak Hadiwang yang telah memberikan ide-ide penjualan ini, sehingga banyak orang yang akan tertolong. Nah, satu kali kita juga harus sama seperti sales yang ketiga tersebut. Kenapa? Karena kita juga informasikan tentang asuransi prudensial, kita edukasi mereka, dan kita tawarkan fiturnya, kita informasikan tentang value yang sesuai dengan kebutuhan. Tentu saja dimulai dengan menanyai kebutuhan nasabah tersebut. Melalui apa? Ya melalui family-nya bagaimana, pekerjaannya apa, apakah dia rekreasi. Kemudian dari situ kita bisa mendapatkan pesan, oh orang ini memerlukan ini. Kalau misalnya dia punya rekreasi yang ke Eropa dan berliburnya selama sebulan, dia punya kemampuan yang jauh lebih besar. Semoga ini bisa bermanfaat dan Anda bisa praktekkan, dan Anda semua berserta saya bisa sukses. Terima kasih, God bless you all, bye.